Daun yang jatuh dari pohon aja Allah perhatiin, apalagi kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu aku baca buku dan judul bukunya itu Jangan Putus Asa dari Rahmat Allah yang ditulis oleh Ustadz Masyarul Khamis. Ada di antara kalian yang udah baca? Buat kalian yang udah baca, yuk kita ingat-ingat kembali, dan buat kalian yang belum baca, aku mau share sedikit dari apa yang udah aku baca dari salah satu bab yang ada di buku tersebut. Teman-teman, kalian pernah gak sih memerhatikan atau menyempatkan menghitung berapa helai daun yang jatuh dari pohon yang ada di halaman rumah kita? Mungkin terkesan sepele, sama sepelenya arti sehelai daun dalam pandangan kita. Dan disitulah masalahnya. Kita tuh cenderung kurang peduli dengan hal-hal yang kecil. Misalnya nih, pohon rambutan yang ada di rumah kita. Yang kita perhatikan pasti buahnya, apakah sudah matang atau belum. Dan daun yang jatuh dari pohonnya, hanya kita nggak pernah memerhatikannya, apalagi sampai menghitungnya. Dan tidak demikian dengan Allah. Justru dalam pandangan Allah semuanya itu penting, termasuk masalah sehelai daun. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 59, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahuinya selain dia. Dan dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Dan tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak ada sesuatu yang basah ataupun yang kering yang tidak tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Apa ya maksud dari ayat ini? Allah itu mengingatkan kita untuk tidak menganggap hal-hal yang menurut kita kecil, kita anggap sepele, kita meremehkannya. Sementara Allah itu memperhatikannya. Dan kita sebagai hamba Allah harus yakin bahwa sekecil apapun masalah yang menimpa kita, Allah itu maha mengetahui. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Wallahu sami'un basir. Dan karena itu kita tidak boleh seudon kepada Allah tentang hal-hal menyedihkan yang menimpa kita. Karena pasti ada pelajaran, pasti ada hikmah di balik itu semua. Jadi jangan kalian merasa kayak kayaknya nggak ada deh yang merhatiin aku, kayaknya nggak ada deh yang peduli sama aku, kayaknya nggak ada deh yang tahu apa isi hati aku. Enggak ya teman-teman, karena Allah tahu semuanya, bahkan setiap tetes air mata yang jatuh itu Allah tahu. Bahkan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Jadi jangan pernah merasa kesepian, jangan pernah merasa sendirian karena Allah selalu bersama kita. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Semuanya penting dalam pandangan Allah. Baik itu benda mati ataupun benda hidup, semua menjadi urusan baginya. Begitu pula amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita di dunia, baik amalan yang kecil ataupun amalan yang besar, baik itu sedikit ataupun banyak. Dan pesan pentingnya adalah jika hal yang kecil saja, jika hal yang kita anggap sepele aja Allah perhatiin, apalagi hal-hal yang kita anggap penting. Jika hal yang kecil saja tidak luput dalam pandangan Allah, dari pandangan Allah, apalagi hal yang besar. Dan jika sehelai daun yang jatuh dari pohon saja Allah perhatikan, apalagi manusia dan segala amal perbuatannya. Karena manusia itu tentu saja lebih penting daripada sekedar selai daun. Dari buku tersebut juga mengajarkan kita untuk mampu bersilaturahmi tidak hanya dengan manusia saja, tapi kepada makhluk lainnya juga, makhluk hidup lain juga, kepada hewan, kepada tumbuhan, dan jadikan hidup kita itu dengan mereka seperti simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan satu sama lain. Misalnya kan kita bernafas nih, kita bernafas menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan, dan kita mengeluarkan karbon dioksida yang akan diserap oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan akan mengeluarkan oksigen yang akan kita hirup untuk bernafas.
Dan dari sehelai daun itu mengisyaratkan ajaran akhlak yang luar biasa untuk memerhatikan hal-hal yang kecil sebelum memerhatikan hal-hal yang besar. Dan orang-orang soleh di masa lalu itu mengerti benar tentang hal ini. Mereka mengaplikasikannya di kehidupan mereka. Seperti kisahnya seorang ulama, Syekh Idris, Ayahanda Imam Asy-Syafi'i misalnya, yang harus berjalan menyusuri sungai hanya hanya ingin mencari pemilik dari buah delima yang jatuh ke sungai kemudian terbawa arus, dan buah delima itu dimakan oleh Syekh Idris. Beliau melakukan itu hanya ingin meminta kehalalan dari pemilik buah delima tersebut. Dan dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran untuk menjaga kesucian dari kita. Apa yang kita makan, apakah itu halal atau tidak? Apakah yang kita pakai, apakah itu bersih atau tidak? Apa yang kita perbuat, apakah itu baik atau tidak? Karena tidak ada satupun amal baik ataupun buruk yang tidak diketahui Allah. Dalam Quran surah Al-Zalzanah ayat 7 sampai 8, barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan walaupun sebesar biji zarrah, maka ia akan melihat balasannya. Sa'id bin Jubair menerangkan kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum muslimin yang beranggapan bahwa orang yang beramal baik walaupun sedikit, yang beramal baik dengan apa ya, ya sedikit gitu, tidak akan mendapat pahala. Dan yang lainnya juga beranggapan bahwa dosa-dosa ringan yang mereka kerjakan itu tidak akan mendapat siksa. Dan kemudian turunlah surah Al-Zalzalah ini untuk membantah anggapan-anggapan para sahabat itu. Karena sekecil apapun amalan yang kita perbuat, baik itu amalan baik atau buruk, ya Allah tahu, dan kita akan mendapat balasannya. Semoga dari sehelai daun itu bisa mengajarkan kita untuk menjadi seseorang yang berani mengawasi dirinya sendiri. Dan pesan terakhir, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena kita akan mendapat balasannya. Dan jangan pernah merasa aman dari dosa sekecil apapun, karena kita akan mendapat balasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.